Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة فصلوات ربي وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Nikmat Islam, nikmat iman merupakan dua nikmat yang paling besar di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakannya kepada kita semua. Dengan Islam dan iman ini menjadi kunci pertama ibadah kita, amal baik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqamah menjalankan agama Islam ini sesuai dengan apa yang dituntunkan atau disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa kita juga berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berusaha menyempatkan waktunya, meluangkan pikirannya untuk mengadakan majelis-majelis seperti ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka di antara akhlak dan adab yang diajarkan oleh Islam adalah apabila ada orang yang berperilaku baik, melakukan kebaikan kepada kita, apalagi kebaikannya terkait dengan agama, maka kita wajib dan patut untuk berterima kasih kepadanya. Namun demikian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, amal baik tersebut tidak akan berbuah pahala, tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila amal baik itu dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bukan sekedar sesuatu yang kaitannya dengan duniawi, bukan. Entah itu dipuji, disanjung oleh orang lain, dikatakan baik, dikatakan dermawan dan seterusnya, tidak. Akan tetapi kebaikan itu akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mencari ridhanya Allah, untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala semata. Yang demikian akan berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai nasihat ibu-ibu sekalian, bagi kita yang ada di masjid ini atau yang ada di luar sana, terlebih khususnya bagi penggiat-penggiat dakwah, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan akhwat, ibu-ibu,
hendaknya mereka niatkan membuat majelis-majelis ta'lim yang mulia ini diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan untuk menjunjung tinggi nama Allah. Diniatkan untuk mengangkat syiar Allah Subhanahu wa taala, untuk menggaungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk mengangkat nama satu majelis daripada majelis yang lain, tidak. Bukan untuk mengangkat nama pemilik majelis fulan atau majelis si fulan, tidak. Akan tetapi niatkanlah apa yang kita lakukan, mengadakan majelis-majelis ta'lim seperti ini, niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Para ulama mengatakan bahwa bisa jadi niat yang kecil pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niatnya. Dan bisa jadi pula amal yang besar kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala pun karena niatnya, ibu-ibu sekalian. Maka kita harus melakukan kebaikan dengan bentuk kebaikan apapun itu. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam medan dakwah ini mengajak manusia untuk mengenal Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga demikian memerintahkan kita semua, ibu-ibu. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin. Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku yang lurus. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Menjunjung tinggi satu zat, bukan banyak zat. Yaitu menjunjung tinggi nama Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membesarkan nama kita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat di mana manusia melalaikan atau melupakan dua nikmat ini. Banyak dari kalangan manusia melupakan dua nikmat ini, ibu-ibu. Melalaikan untuk memanfaatkan dua nikmat ini. Yang mana dua nikmat ini adalah pokok di dalam kehidupan seorang manusia. Terlebih lagi bagi seorang muslim. Dan dua nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat tatkala seseorang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih muda belia, masih sehat, masih bugar badannya. Ia memiliki kesempatan yang begitu besar untuk memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang baik. Entah kebaikan itu kaitannya dengan akhirat atau kebaikan itu kaitannya dengan dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala melihat orang-orang nganggur, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan suatu amalan yang kaitannya dengan akhirat atau yang kaitannya dengan duniawi seperti kerja atau yang lainnya. Inni akrahu an arakum sabahlala. Sungguhnya aku ini benci melihat kalian kosong, nganggur, tidak ngapa-ngapain. Ngaji enggak, zikir pun tidak, membahas agama pun tidak, belajar tidak. Begitu juga sesuatu yang kaitannya dengan dunia pun juga tidak kalian lakukan. Aku benci melihat kalian seperti ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang. Waktu ini, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah modal. Waktu ini adalah kehidupan kita.
Kehidupan kita di dunia atau kehidupan kita kelak di akhirat. Barang siapa yang memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka ia akan berhasil, maka ia akan senang kelak di akhirat. Ia akan senang di akhirat. Akan tetapi bagi siapa yang tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka ia akan merugi. Maka ia akan merugi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ada dua hal, yang mana dua hal ini manusia melalaikannya. Ada dua hal yang mana manusia ini tidak fokus atau tidak memanfaatkannya dengan baik. Dua hal itu adalah yang pertama waktu, dan yang kedua adalah hati. Yang pertama waktu, dan yang kedua adalah hati. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dan insyaallah beberapa kesempatan berikutnya, kita akan mengkaji, membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang da'i di Indonesia, termasuk awal-awal yang mendakwahkan sunnah, yang mendakwahkan tauhid, di mana orang yang awal-awal mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam yang benar, pasti menghadapi gangguan-gangguan yang begitu luar biasa, ibu-ibu sekalian. Dan begitulah sunnatullah. Memang sudah menjadi sunnatullah, memang sudah menjadi hukum alam, ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang ngajak orang lain memahami Islam secara benar, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan syariatnya, pasti akan mendapatkan gangguan. Baik gangguan itu berupa lisan, berupa ucapan, atau gangguan itu berupa fisik. Kalaulah seandainya orang yang mendakwahkan Islam yang benar ini berhak untuk tidak mendapatkan gangguan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali berhak untuk tidak mendapatkan gangguan, ibu-ibu sekalian. Akan tetapi tidak demikian. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum-kaum mereka pun juga mendapatkan gangguan dari kaum-kaumnya. Dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat yang tatkala itu masih berada di kota Mekkah, belum hijrah ke kota Madinah. Sahabat ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana?" Ya Rasul, wahai Nabi, apakah engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami? Para sahabat subhanallah, ibu-ibu sekalian, mendapatkan siksaan yang begitu hebat dari pemuka-pemuka Quraisy. Apalagi kalau yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para budak, pasti sudah disiksa oleh para majikannya. Ala tastansiru lana, karena para sahabat sudah tidak kuat lagi melihat sahabat-sahabat mereka, melihat kaum muslimin di kota Mekkah tatkala itu disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh penduduk Mekkah. Karena sudah tidak kuat, mereka mengatakan, tanya kepada Nabi SAW, ala tastansiru lana? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memintakan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami? Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwasannya dahulu ada orang-orang yang mendakwahkan agama dengan yang benar. Dahulu ada orang-orang yang mengajak orang lain untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
dan mereka mendapatkan gangguan sampai mereka ada yang digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah badannya atau tubuhnya. Subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Akan tetapi kalian adalah kaum yang ingin disegerakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla ingin melihat seberapa besar kita loyal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita kalau diberikan tonggak kepemimpinan, kita menjadi orang yang menegakkan salat, kita menjadi orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad SAW, ataukah tidak? Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sang penulis Ustaz Yazid rahimahullahu taala termasuk awal-awal, termasuk pertama yang mendakwahkan dakwah sunnah di negeri Nusantara yang kita cintai ini, rahimahullahu ta'ala. Dan kita perlu tahu ibu-ibu, bahwasannya seseorang diketahui sebagai orang alim ataukah tidak, salah seorang ulama ataukah tidak, itu dilihat dari hanya pengakuan-pengakuan saja atau dilihat dari karyanya, ibu? Dilihat dari karyanya. Dilihat dari karyanya. Baik karyanya itu ya, satu hal yang bentuknya seperti kajian-kajian misalnya, membahas buku ini dan buku itu dan seterusnya, atau karyanya juga bisa dilihat dari tulisannya. Kalau seandainya ada yang mencaci atau merendahkan beliau rahimahullahu ta'ala, maka kita sampaikan kepadanya, wahai saudaraku, kita bisa melihat baik atau tidaknya seseorang setelah ia wafat, itu dilihat dari karyanya. Maka lihatlah karya Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala yang begitu banyak. Yang mana karya-karya beliau bukan karya-karya yang biasa-biasa, ibu-ibu sekalian. Di antara karya beliau yang bagus sekali adalah beliau menjabarkan. Syarah itu artinya menjabarkan, merincikan, menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah artinya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana buku itu ya, begitu tebal. Dan subhanallahil azim, tidak keluar dari qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasul. Dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan beliau penghuni surga yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buku ini membahas tentang waktu. Yang judulnya adalah waktumu dihabiskan untuk apa? Waktumu dihabiskan untuk apa? Ya. Karena pembahasan waktu ini adalah pembahasan yang sangat penting. Yang mana waktu ini adalah modal kita hidup di dunia, ibu-ibu sekalian. Kita manfaatkan dengan baik ataukah tidak? Jika dimanfaatkan dengan baik, maka kebaikan itulah yang akan kita petik kelak di akhirat. Jika tidak demikian, maka kerugianlah yang akan ditanggung oleh seseorang kelak di akhirat. Yang mana waktu ini adalah modal, sekali lagi. Sebagaimana tatkala kita di dunia, kalau kita memiliki modal, kita tidak akan begitu mudahnya memberikan modal kepada orang yang tidak kita kenal. Kita tidak akan begitu saja memberikan modal kita kepada orang yang tidak amanah. Biasanya, ibu-ibu sekalian, kalau orang memiliki modal dan ingin menjalankan usaha, maka dia pasti mencari tahu dulu tentang usaha yang akan ia jalankan. Seperti apa kira-kira? Pastinya dia akan meriset terlebih dahulu
musyawarah dengan si fulan dan dengan si allan, diskusi dengan pakar-pakarnya, orang-orang yang sudah berpengalaman. Dia begitu hati-hatinya dengan modal uang tersebut. Nah, waktu juga sama seperti itu, ibu-ibu sekalian. Waktu juga sama. Ya, kita harus memperhatikan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bisa dilihat ya di muqaddimah halaman 3 di paragraf terakhir, di mana beliau mengatakan ya, pembahasan masalah waktu dan umur merupakan pembahasan yang penting. Karena waktu dan umur ini merupakan ra'sul mal, ya. Mal itu artinya harta. Mal itu artinya harta, ya. Kenapa harta itu disebut mal, ibu-ibu? Kenapa? Harta itu bahasa Arabnya mal. Mala yamilu artinya condong. Di mana semua manusia condongnya kepada harta, kepada mal itu. Ya. Adapun ra'su ini sedikit ya. Adapun ra'su artinya kepala, ya, kepala harta maksudnya adalah modal, ya. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka kebaikanlah yang akan dia raih. Jika tidak, maka ia akan merugi, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan tinggal bagaimana kita menggunakannya. Apakah untuk kebaikan, menggunakan waktu dan umur kita yang singkat ini dengan kebaikankah kita menghabiskannya, menggunakannya, beramal salehkah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk dosa, atau untuk maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang sia-sia. Tidak ada satupun dari dosa dan maksiat kecuali kelezatannya hanya sementara saja, ibu-ibu. Kecuali kelezatannya hanya sementara, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Adapun sesudahnya, maka kesengsaraan, maka kesempitan di dalam hati seseorang. Makanya Bu, kalau ada orang yang kerjaannya sumpek terus, kerjaannya galau terus, ini perlu dilihat. Hendaknya ia introspeksi diri, dia mengkoreksi dirinya. Apakah selama ini dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah tidak? Ataukah justru hati ini dihabiskan, ya, dipenuhi dengan kemaksiatan atau dosa yang akan mengakibatkan seseorang itu hatinya selalu gundah gulana, selalu sedih dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam halaman keempat, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-'asr, yang kita kenal dengan waktu asar? Ini menunjukkan waktu asar adalah waktu yang istimewa. Waktu asar adalah waktu yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin berbicara tentang waktu, tatkala ingin berbicara tentang umur, Allah Subhanahu wa taala memakai kata al-'asr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, Ibu. Bersumpah dengan umur, dengan masa. Ini memberikan isyarat bahwasannya waktu atau umur merupakan hal yang penting. Sekali lagi, kehidupan atau modal yang dimiliki oleh manusia. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Sungguh. Inna di dalam bahasa Arab merupakan kata untuk penegasan. Inna, ya. Innal insana lafi. Ibu-ibu, kalau lam bersambung dengan alif, artinya apa, Bu? La. Tidak. Ya. Tidak, la. Kalau iya, na'am. Lawannya la, artinya tidak. Tapi kalau lam bersambung dengan huruf atau bersambung dengan kata kerja,
lam saja tanpa alif bersambung dengan huruf atau kata kerja, maka lam ini juga ungkapan penegasan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Berarti di dalam ayat yang kedua, di dalam surat Al-Asr ini berapa penegasan ibu-ibu? 2 kali penegasan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan 2 kali. Sungguh dan pasti. Manusia dalam kerugian yang nyata. Manusia merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang siapa, Bu? Kita bukan. Yang bilang yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, rugi kalau waktunya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk silaturahim misalnya dan seterusnya. Illal ladzina amanu, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling menasihati di atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Mungkin bisa diperhatikan ibu-ibu, Allah memberikan pengecualian. Allah sudah bilang, Bu, pasti, sungguh dan pasti manusia itu merugi kecuali mereka ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian 4 hal. Allah tidak mengatakan kecuali orang yang beriman atau beramal saleh, tidak. Allah mengatakan kecuali orang yang beriman dan bukan atau, dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Perlu kita perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali orang yang beriman. Ini mungkin sering disampaikan di kajian-kajian para asatidzah hafizahumullah taala. Kecuali orang yang beriman. Iman itu apa, Bu? Iman adalah keyakinan seseorang di dalam hatinya. Iman artinya keyakinan seseorang di dalam hatinya. Juga diartikan iman itu adalah Islam. Islam itu adalah iman. Nah, yang namanya keyakinan adalah sebuah pengetahuan ibu-ibu sekalian. Kita sebelum meyakini sesuatu harus mengetahui tentang sesuatu itu. Harus mengetahui tentang sesuatu itu. Kalau sudah dikaji dan dikaji baru tumbuh di dalam hati kita yang namanya iman atau keyakinan itu. Untuk mengetahui sesuatu, maka seseorang tidak bisa santai-santai saja di rumahnya, tidak bisa. Tidak bisa kemudian tidur-tiduran di atas kasurnya, tidak bisa. Ia harus meluangkan apa yang ia punya, baik waktunya, hartanya, pikirannya, hatinya, dan seterusnya. Meluangkan itu semua untuk mengenal apa itu iman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman? Karena sebelum iman itu ada step-step di sana ibu-ibu. Ada langkah-langkah sampai orang itu benar-benar mengenal apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa itu rukun iman yang 6. Yang mana langkah-langkah itu membutuhkan waktu yang dimanfaatkan oleh orang tersebut sehingga ia menjadi orang mukmin. Ini Bu ya, kaitannya antara wal asr dengan illal ladzina amanu. Demi masa, demi waktu, orang itu merugi jika tidak memanfaatkan waktunya. Kecuali orang yang beriman, memanfaatkan waktunya untuk beriman. Apa maksudnya? Apa bisa orang santai-santai di rumahnya tidak mengenal iman apa itu, kemudian datang ilham kepadanya, datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tahu, oh iman itu artinya ini dan itu. Oh konsekuensinya iman adalah ini dan itu. Apakah mungkin? Jawabannya tidak. Ada langkah-langkah di sana. Yang mana langkah-langkah ini membutuhkan seseorang meluangkan waktunya. Untuk meluangkan waktunya, yaitu memanfaatkan waktunya dengan benar. Sehingga ia mengkaji iman itu dan ia benar-benar menjadi orang mukmin. Dan orang mukmin tidak dikatakan imannya benar jika ia tidak beramal saleh.
jika ia tidak beramal saleh. Dan bentuk kita mewujudkan iman kita ini adalah beramal saleh, ibu-ibu sekalian. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang kita wajib menunaikannya. Sebagaimana seorang suami memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang istri, istri pun juga memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian. Allah memiliki hak yang kita wajib menunaikannya, yaitu dengan apa? Beramal saleh. Beramal saleh. Dan kita tidak akan tahu mana yang amal saleh, mana yang bukan, kecuali kalau kita meluangkan waktu kita untuk belajar. Ini yang kaitannya dengan wal asr, demi masa, demi waktu. Ya, demi waktu manusia akan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktunya sehingga ia beriman, menjalankan iman dengan benar, mewujudkan iman itu dengan beramal saleh. Dan yang namanya amal saleh butuh waktu itu diluangkan, betul ibu-ibu ya? Butuh kita meluangkan waktu. Apa contohnya? Salat. Butuh yang namanya waktu kita luangkan, ibu. Kita beranjak dari tempat duduk kita untuk salat itu pun juga butuh waktu. Kemudian kita ambil air wudu, ya. Kemudian kita salat, semuanya butuh waktu. Yang mana waktu-waktu itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh yang lain adalah memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran butuh kita memanfaatkan waktu kita untuknya. Contoh amal saleh yang lain yang kaitannya dengan makhluk, apa ibu? Adalah silaturahim. Butuh waktu tidak? Butuh waktu. Kita berjalan dari rumah kita ke tempat saudara kita, ke tempat teman kita, ke tempat orang tua kita. Itu semuanya membutuhkan waktu, ibu-ibu sekalian. Yang mana disitulah kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Saling menasehati, ibu-ibu sekalian. Saling menasehati. Kalau kita menasehati orang lain, itu berarti kita meluangkan waktu kita untuk saudara kita. Di mana meluangkan waktu itu juga bentuk daripada kita memanfaatkan waktu kita. Ini juga menunjukkan, ibu-ibu sekalian, bahwa ya, tidak bisa orang itu masuk surga sendirian, nggak bisa. Ya, harus ada usaha dengan orang lain, dengan usaha, ya, dengan orang lain. Ya, contohnya saja di keluarga kita, ibu-ibu, di keluarga kita. Bayangkan kalau suami kita, bapak kita acuh tak acuh. Bayangkan kalau bapak kita atau suami kita tidak peduli dengan kita, tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan anaknya, tidak meluangkan waktu untuk anaknya, untuk istrinya. Ini musibah besar. Ini musibah besar. Yang mana meluangkan waktu untuk keluarga merupakan kebaikan yang besar di dalam Islam, ibu-ibu sekalian. Di mana seorang bapak sudah mengenyam, ya, asam, pahit, manis, garam kehidupan ini, sehingga ia dapat memberikan nasihat, memberikan advice atau wasiat kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang istri, seorang ibu, ia wajib meluangkan waktunya untuk kemudian ngobrol dengan suami, untuk saling menasehati dengan suami. Ini semua waktu, ya, waktu-waktu yang manfaat, ya. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di muqaddimah, bisa dilihat halaman 5, paragraf yang kedua. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ya, kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia, tidak. Dan ini adalah keyakinan yang dianut oleh orang-orang kafir. Keyakinan yang dianut oleh orang-orang di luar Islam, bahwasannya mereka lenyap, mereka hilang, mereka wafat di atas muka bumi ini dikarenakan waktu.
bukan dikarenakan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla membantah keyakinan mereka. Membantah keyakinan mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil kafirin minan nar." Itu adalah keyakinan, prasangkanya orang-orang di luar Islam bahwasannya mereka tidak akan kembali dibangkitkan setelah mereka wafat di dunia ini. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Bukan berarti kemudian kita tidak perhatian terkait akhlak kita kepada makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, atau di dalam Nabi SAW mengatakan di dalam banyak hadisnya bahwasanya kita wajib, ya, berakhlak baik kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Dan ini juga di antara bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan syariatnya, ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika disinggung tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sesuatu yang kaitannya dengan hukum-hukum bernegara. Sekali lagi, Bu, ya, bukan hanya yang kaitannya tentang hukum-hukum bernegara. Yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Barang siapa yang mempersempit pikirannya, mempersempit pemahamannya bahwasannya syariat Allah Subhanahu wa taala itu terkait hukum-hukum negara, ini salah besar. Dan ini adalah suatu keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Oleh orang-orang Khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala maka itu luas. Baik itu menjalankan syariat Allah, yaitu menjalankan Al-Quran dengan benar, atau menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi waktu kita di dalam dunia ini, di dalam hidup ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diciptakan oleh Allah sia-sia. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk main-main, tidak. Akan tetapi diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah. Bagaimana caranya, ya, main-mainnya kita, bagaimana caranya senang-senangnya kita dengan keluarga kita itu berpahala. Bagaimana caranya, Bu? Kita niatkan itu untuk ibadah. Kita niatkan untuk ibadah. Ya, contohnya saja sesuatu yang kaitannya tentang adat. Ya, yang mana ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di dalam kitabnya Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menjelaskan, bisa jadi seseorang itu melakukan atau menjalankan rutinitasnya akan tetapi diniatkan untuk pahala. Diniatkan untuk pahala. Yang demikian akan berpahala pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita makan. Makan ini ibadah atau adat, Ibu? Adat. Ya, adat. Akan tapi tatkala kita makan, kita niatkan agar kita ini sehat. Kalau sehat maka maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang adat tadi menjadi ibadah. Yang adat tadi menjadi ibadah. Contoh yang lain juga, mandi misalnya. Mandi ini ibadah atau adat? Jawabannya adat, bukan ibadah. Kecuali jika diniatkan untuk junub misalnya. Mandi junub ini ibadah. Ya. Akan tapi tatkala seseorang mandi kemudian diniatkan untuk bahasa kita sekarang seger badannya. Ya, agar kemudian tatkala sholat subuh misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, seger badannya. Bisa fokus tatkala sholat. Maka yang tadinya adat menjadi ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Ya.
Apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian abatha, sia-sia, main-main, tanpa tujuan yang benar, tanpa hikmah yang agung? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian juga mengira bahwasannya kalian tidak akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa taala menjawab, Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dan zat yang maha benar. Maksudnya apa? Bahwasannya sungguh salah, ya, sungguh fatal apa yang mereka yakini bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sang penulis rahimahullah taala mengatakan di halaman 6, kita diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada makhluk. Maksudnya apa? Berbuat baik kepada makhluk. Dan berbuat baik kepada makhluk adalah perintah Allah, dan perintah Allah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah juga memberikan umur kepada manusia sebagai peringatan bagi mereka, ibu-ibu. Kita ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati kita, memberikan peringatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan umur ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umur ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Fatir ayat 37, Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, ya, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur, memberikan waktu kepada kalian, memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi peringatan ini berlaku bagi siapa, ibu-ibu? Berlaku bagi orang-orang yang mau berfikir. Bagi orang-orang yang mau berfikir saja. Akan tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak mau berfikir. Orang kalau mau memakai sedikit logikanya, ibu-ibu sekalian, maka akan tumbuh keyakinan di dalam hatinya bahwa setelah kehidupan ini ada lagi kehidupan. Kalau di dunia orang yang jahat, orang yang buruk, maka ia akan mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman. Itu hukumnya siapa, ibu? Hukumnya manusia. Kalau seandainya tidak ada hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, maka pertanyaannya, mengapa kita harus berbuat baik? Rugi kita kalau berbuat baik. Kita rugi berbuat baik kalau ternyata yang berbuat jahat itu tidak mendapatkan hukuman. Itu hukumnya manusia, demikian. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan orang-orang yang setiap harinya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Sungguh tidak sama. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan, yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasannya dakwah perlu yang namanya menyampaikan kabar gembira, menyampaikan pembahasan yang kaitannya tentang surga. Kemudian hati kita dibesarkan dengan pembahasan-pembahasan tersebut. Dibesarkan hati kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang begitu luas. Allah Subhanahu wa taala memiliki surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuh di dalam hati kita yang namanya husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan hanya membahas tentang surga dan surga saja.
Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pemberi kabar gembira, juga diperintahkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membawa kabar peringatan. Tayyib, peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan sebagian ulama menjelaskan bahwa umur yang diberikan kepada manusia adalah 40 tahun. Dan sebagian yang lain mengatakan 60 tahun. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Ya. Baik. A'maru ummati, umurnya umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewati 70 tahun. Ya, sebelumnya beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Allah memberikan uzur. Uzur, memberikan uzur. Artinya uzur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau alasan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan uzur kepada seseorang sampai Allah akhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Ya, dijelaskan ya, para ulama mengatakan di halaman 7. Ya, para ulama mengatakan bahwa jika seseorang sudah berumur lebih dari 40 tahun atau sudah lebih dari 50 tahun, akan tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Dan ini subhanallah, ya, benar terjadi, Ibu. Kemungkinan sudah sulit bagi orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu kalau sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, akan tetapi ia enggan, ia tetap menolak hidayah. Ia tetap menolak ilmu yang benar ini. Maka bisa jadi ia akan sulit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah umur 60 itu, atau setelah umur 50 sebagian ulama mengatakan, ia akan sulit menerima kebenaran. Dan subhanallah ini terjadi, ibu-ibu ya. Ini terjadi. Kalau ada orang sudah tua, ya, meskipun ini hukumnya tidak paten, tidak setiap orang demikian, akan tetapi ini banyak yang terjadi. Kalau orang itu sudah mencapai umur 60, akan tetapi ia belum bisa menerima yang namanya hidayah, bisa jadi setelahnya makin tidak bisa menerima yang namanya hidayah. Ya, dengan demikian ia akan sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian paragraf yang terakhir, halaman 7, setiap umur yang kita lewati pada hakikatnya bukan bertambah, melainkan umur kita berkurang. Ya, melainkan umur kita berkurang. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sekian umur bagi seseorang, jika orang itu melewati tahun demi tahun, ini artinya bertambah atau berkurang? Artinya berkurang. Contohnya saja, kalau kita melakukan perjalanan dari Semarang ke Solo, berapa kilometer? 100 kilometer kurang lebih. Sesampainya kita di Salatiga, 60 kilometer, berarti kurang berapa kilo? Kurang 40 kilometer. Maka perjalanan kita tadi sampai di kota Salatiga, karena tujuan kita ke Solo itu sudah berkurang atau bertambah, Ibu? Jarak itu berkurang atau bertambah? Berkurang. Jarak kita berkurang, sama juga kita, perjalanan kita di dunia ini menuju alam akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, si fulan umurnya 60 tahun, si fulan umurnya 70 atau 80 tahun. Makin tahun demi tahun berkurang umurnya, bukan justru bertambah.
Dan ini juga pelajaran bagi kita semua. Orang kalau sudah bertambah umurnya, ya, bukan malah bahagia, ya, akan tapi justru ia bersedih, karena umurnya berkurang dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan umur kita itu habis, kapan umur kita itu selesai. Ya, akan tetapi boleh berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah, ya, pahala dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sang penulis rahimahullah taala mengatakan, pada saat kita mengetahui ada seorang muslim yang meninggal dunia, kita mengucapkan kalimat inna lillah. Inna lillah. Ya. Inna itu singkatan dari innana. Inna itu apa artinya? Sesungguhnya. Tapi kalau sesungguhnya kami, itu na yang kedua dihapus. Inna dipanjangkan. Yang seharusnya innana jadi inna, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat halaman 11. Sang penulis Ustaz Yazid rahimahullahu taala menyebutkan macam-macam kekosongan di dalam tubuh kita ini. Beliau menyebutkan ada 2. Yang pertama kosongnya akal, dan yang kedua adalah kosongnya hati. Yang mana 2 hal ini menjadi pokok, ya, apakah baik kehidupan manusia ataukah buruk, na'udzubillahi min dzalik. Baik, beliau rahimahullahu taala mengatakan akal merupakan mutiara yang dimiliki oleh manusia. Manusia yang tidak memfungsikan akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya tidak ubahnya seperti binatang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa bedanya antara kita dengan binatang? Salah satunya adalah akal. Binatang memiliki otak, akan tetapi otak itu tidak berakal. Berbeda dengan kita. Kita diberi otak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diisi otak kita dengan akal. Yang mana dengan akal itu kita dapat memahami sesuatu. Memahami apakah ini baik ataukah buruk. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan kekosongan akal sebagai sifat binatang. Sebab binatang merupakan makhluk ciptaannya yang tidak memiliki kesiapan untuk menggunakan akalnya. Binatang, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghias di atas muka bumi ini, ibu-ibu. Menjadi penghias kehidupan kita. Menjadi penghias, mempercantik kehidupan kita di dunia ini. Di mana binatang itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang dibebani oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan manusia, ya, dengan manusia. Oleh karenanya kalau orang itu sudah mencapai umur baligh, di dalam ilmu fikih disebutnya sinnul bulugh, ya, umur baligh atau sinnut taklif, ya, umur seseorang itu sudah mulai dibebani oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dibebani oleh pahala ataukah dosa. Baik, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf dan juga di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang tidak menggunakan pendengarannya dengan baik, tidak mendengarkan penglihatannya dengan baik, dan juga tidak menggunakan akalnya dengan baik, dan juga tidak menggunakan hatinya dengan baik. Menggunakan akal dan hati dengan baik maksudnya adalah menggunakannya untuk memahami sesuatu. Untuk memahami sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Inhum illa kal an'ami bal hum adall. Di dalam Al-Furqan, di dalam surat Al-Furqan, inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Orang yang tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya, hatinya dan akalnya, Allah mengatakan sungguhnya mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat. Lebih sesat. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki alat ya, untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak mereka gunakan. Baik. Masih di paragraf ini ya, di halaman atau di baris-baris terakhir, sang penulis rahimahullah taala menyebutkan apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengukur keutamaan antara seseorang dengan yang lainnya, beliau berkata, pokok dasar seseorang adalah akalnya, keluhurannya, agamanya, dan harga dirinya adalah akhlaknya. Ya, mengukur keutamaan seseorang dengan yang lain. Beliau berkata, pokok dasar seseorang adalah akalnya, keluhurannya maksudnya akhlaknya, budi pekertinya. Dan kedua hal ini adalah agamanya. Kedua hal ini adalah agamanya. Dan harga dirinya adalah akhlaknya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya akal seseorang menjadi tolak ukur seseorang itu baik ataukah tidak. Baik. Kemudian halaman 12. Al-Muallif, sang penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila seseorang hidup dalam kekosongan akalnya, berarti telah menentukan hidupnya sendiri dalam kehancuran. Orang kalau tidak memakai akalnya, maka ia telah menentukan hidupnya sendiri dalam kehancuran. Kalau hidupnya hancur, maka otomatis setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat pun juga akan hancur. Akan celaka seseorang. Taib. Ini dapat dibuktikan dengan adanya ratapan para penghuni neraka. Ya, ratapan para penghuni neraka. Penyesalan penghuni neraka salah satunya ini ibu-ibu sekalian. Yaitu orang-orang yang tidak menggunakan pendengarannya dan juga tidak menggunakan akalnya dengan baik. Yang mana pendengaran dan akal ini adalah alat kita untuk belajar ilmu agama, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penghuni neraka ini mengakui kekosongan akal mereka saat hidup di dunia. Mereka mengakui bahwasannya mereka tidak menggunakan akalnya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penyesalan yang mereka sesali di neraka. Waqalu, dan mereka mengatakan, "Lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah saja dahulu kami di dunia mau mendengar, mau mendengar. Dan tangga atau tahapan pertama seseorang mendapatkan hidayah adalah ia mau mendengar. Kalau dia sudah mau mendengar, maka ini langkah pertama untuk dia memahami sesuatu, kemudian meyakini sesuatu. Yang masalah adalah orang dari awal nggak mau dengar, ibu. Ini masalah besar. Orang kalau sudah dari pertama sudah menjudge, sudah memvonis, ini dakwah yang sesat, yang salah, ya, dakwah yang keras dan seterusnya, nggak mau dengar, tidak akan sampai kepadanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau orang mau mendengar, mau belajar, apa betul sih, apa benar yang dituduhkan oleh fulan dan fulan tentang dakwah yang baik ini. Kalau dia mau mendengar dengan hati yang bersih, pasti dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lau kunna nasma'u au na'qil, ya. Sekiranya dahulu kami mau mendengar dan kami mau berfikir, mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka ini. Sa'ir artinya neraka yang menyala-nyala, na'udzubillah min dzalik. Kalaulah saja
seandainya kami dahulu mau berpikir menggunakan akal kami, bahwasannya orang yang sudah wafat, orang yang sudah dikubur, maka mereka justru membutuhkan doanya kita, bukan kita membutuhkan doanya mereka. Orang yang sudah wafat, kita tidak membutuhkan doanya mereka lagi. Justru mereka yang membutuhkan doanya kita. Kalau seseorang mau memakai akalnya, mau memahami dan mau belajar dengan hati yang bersih, kalau seandainya orang yang mati, orang yang sudah dikubur bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang yang pertama kali akan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, ya wahai Nabi, wahai Rasul, sampaikanlah hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak demikian. Saat itu kan Nabi, lain cerita, Tayyib Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara tentang agama kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang wali apa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Akan tapi para sahabat tidak mendatangi kuburan-kuburan mereka kemudian meminta agar hajat mereka itu disampaikan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berpikir sedikit saja dengan hati yang bersih, dengan akal yang jernih, maka mereka akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kira-kira sampai jam berapa? Maaf. Jam 11 ya. Jam 11 pertanyaan atau kita cukupkan sekarang pertanyaan, Mas? Cukupkan ya? Baik. Insyaallah kita cukupkan ibu-ibu. Adapun yang setelahnya terkait dengan kekosongan akal, ya, beliau sang penulis rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya untuk mengisi akal kita dengan manfaat, ya, adalah bertafakkur, mencermati, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau berpikir kita tanpa air tidak akan bisa hidup, ibu. Di rumah kita kalau air mati kita sudah gelisah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Afara'aitumul ma', apakah kalian tidak memperhatikan air ini yang kalian minum? Coba kita perhatikan, ibu. Kalau kita tidak minum 3 jam saja, sudah kering tenggorokan ini. Allahu akbar. Makin tidak minum, makin kering tenggorokan. Bisa menyebabkan batuk dan seterusnya. Tanpa air, kita tidak bisa membersihkan lantai rumah kita. Tidak bisa membersihkan dapur kita. Tidak bisa minum. Allahu akbar. Ini makhluk Allah yang mungkin bagi kita tak seberapa berharga, yang mana semua orang memilikinya. Ya, jadi merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya kaitannya dengan gunung, lautan, danau, sungai, tidak. Terkait diri kita sendiri saja ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Mengapa 2 mata ini ada di depan, Bu? Bukan satu di depan, satu lagi di belakang. Allahu akbar. Iya, 2 tangan ini kenapa satu di kanan, satu di kiri? Enggak dua-duanya kanan atau dua-duanya kiri. Allahu akbar. Ya. Oleh karena Nabi SAW di dalam hadisnya, ya, tersirat di dalam sabda beliau, kita disuruh merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya tentang sendi-sendi kita ini, Bu. Ya, kalau kita tidak memiliki sendi, yang mana sendi ini manfaatnya adalah menyambungkan dari satu tulang dengan tulang yang lain. Tulang tangan kita, ya, dengan bahu kita, itu sendi, ya, disatukan. Kalau kalau bangunan mungkin pakunya, Bu, biar kayunya itu kuat, ya. Tanpa paku itu kayu itu akan lepas. Sama dengan sendi kita ini, subhanallahil azim. Coba bayangkan kalau kita hidup tanpa sendi, ibu. Apa yang terjadi?
maka tubuh kita atau badan kita ini sama seperti kayu atau sama seperti besi yang tegak, tidak bisa dilekukkan tulang kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala terkait manusia ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri-diri kalian, apakah kalian tidak mau melihatnya? Maksudnya memperhatikannya. Subhanallahil azim. Baik, insyaallah kita cukupkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa mengamalkannya. Dan kita selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas hidayah Islam dan hidayah iman, di atas hidayah sunnah ini sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang sampai dengan sekarang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, mungkin setelahnya kita membaca pertanyaan. Apa yang bisa dijawab, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa dijawab, maka kita jawab wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Bismillah. Sebaik-baik wanita disebutkan yang yang senang tinggal di rumah. Ini dalilnya di dalam surat Al-Ahzab. Waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Atau yang kita kenal dengan baiti jannati. Ya, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya, seorang suami berusaha untuk menjadikan rumahnya surga bagi istrinya. Istrinya pun juga berusaha menjadikan rumahnya adalah surga bagi suaminya dan anak-anaknya. Baik. Bagaimana bila seorang wanita dalam seminggu sering keluar rumah namun untuk talabul ilmi? Boleh nggak masalah, Ibu? Tidak masalah. Asalkan dengan izin suami. Asalkan dengan izin suami. Ya. Tidak masalah, ya, keluar rumah untuk menghadiri majelis ta'lim, tidak masalah. Ini hal yang baik. Pernah suatu hari salah seorang sahabiyah, sahabat wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk dikhususkan waktu tertentu dan tempat. Waktu dan tempat, ya, ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan direspon dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, bagaimana hukumnya jika seorang ayah sudah belajar sunnah tetapi tidak melakukan kewajiban nafkah lahir batin ke anak-anaknya secara baik? Ya. Tayyib. Wajib seorang suami, ya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu menunaikan haknya istri dan hak anak-anaknya, baik itu nafkah lahir atau nafkah batin. Wajib hukumnya. Jika tidak maka dosa besar. Dan yang namanya nafkah, betul pertanyaannya, yang namanya nafkah tidak hanya selalu kaitannya dengan lahir saja, tidak, ya, yaitu memenuhi kebutuhan pokoknya dan seterusnya, tidak. Akan tapi salah satu nafkah adalah nafkah batin. Oleh karena ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak maka disinggung juga, ya. Tidak ada alasan seorang bapak tidak dekat dengan anaknya. Tidak boleh seorang bapak, ya, jauh, tidak friendly, tidak dekat dengan anaknya. Perhatikan. Karena bapak ini adalah sosok panutan seorang anak. Kalau ia tidak memiliki sosok panutan, ia akan mencari panutan yang lain. Iya, kalau yang dijadikan panutan itu juga orang baik. Tapi kalau yang dijadikan panutan tidak baik, maka ini problem besar. Dan Nabi SAW pernah duduk
dengan istri-istrinya. Bukan istrinya ya, tapi istri-istrinya, Bu. Ya. Nah, subhanallah, ketika Fatimah radhiyallahu anha masuk ke dalam masjid, Nabi SAW dengan girangnya, dengan senangnya menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan itu Nabi begitu senang wajahnya menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kedekatan Nabi dengan Fatimah. Kemudian Fatimah duduk di sebelah Nabi dan dibisiki sesuatu oleh Nabi SAW. Ya. Bisikan pertama, Fatimah itu nangis terisak-isak. Bisikan kedua, Fatimah itu senang. Ya. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Fatimah, aku tidak akan memberitahu apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepada aku. Kan tapi setelah Nabi SAW wafat, baru diberitahu oleh Fatimah radhiyallahu anha bahwa bisikan pertama adalah tak lama lagi ayahmu ini akan wafat. Di situ Fatimah nangis terisak-isak. Bisikan yang kedua, tak lama kamu pun juga akan wafat, wahai Fatimah. Ya, bahwasanya kamu adalah keluargaku yang pertama kali akan nyusul ya wafat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang suami wajib ya menunaikan haknya dia. Menunaikan nafkah baik lahir atau batin. Yang namanya nafkah batin berarti dia wajib apa Ibu? Meluangkan waktunya untuk keluarga. Meluangkan waktunya untuk istrinya, untuk anaknya, ya. Sambil ngeteh misalnya, sambil santai di rumah, dia ngobrol, dia ngasih wejangan-wejangan kepada anaknya, kepada istrinya. Dan ini sangat penting Ibu-ibu ya. Baik. Bagaimana hukumnya jika si anak tidak pernah menengok orang tuanya? Wallahi ini musibah besar, subhanallahil azim. Ini musibah besar. Ya. Ini pasti yang dimaksudkan adalah anak laki. Yang dimaksudkan adalah anak laki. Ya, ini pelajaran buat kita ibu-ibu sekalian. Ya, bapak-bapak. Ini peringatan bagi kita semua. Surganya istri itu tergantung ridhonya suami. Surganya suami bukan tergantung istri, Bu. Tapi masih tergantung orang tuanya. Oleh karena sampai kapanpun anak laki itu milik ibunya dan milik bapaknya. Milik ibunya dan milik bapaknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddathir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah adalah bapaknya Khalid ibn al-Walid. Al-Walid ibn al-Mughirah memiliki anak laki yang begitu banyak. Ada mungkin kalau tidak salah 3 dari anak laki-laki yang masuk Islam. Di antaranya Khalid, kemudian Al-Walid itu sendiri. Al-Walid. Jadi ada anaknya yang namanya Al-Walid ibn al-Walid. Allah menyebutkan bahwasannya Al-Walid ibn al-Mughirah ini salah seorang petinggi di kota Mekah. Sudah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih minta tambah. Ya, masih minta tambah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa banina syuhuda, wa mahattu lahu tamhida." Sungguhnya aku telah meluaskan rizkinya dan aku telah memberinya anak-anak laki yang dekat dengan orang tuanya. Ibu ya, ini bapak-bapak, subhanallahilazim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada bapaknya Khalid ibn al-Walid yang tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Aku telah meluaskan rizkinya. Aku telah memberinya anak-anak laki yang dekat dengannya. Dan ini merupakan kebanggaan sendiri bagi orang tua, Bu. Punya anak-anak laki yang dekat. Oh, ini nikmat luar biasa. Kenapa? Bagaimanapun juga, hatta istrinya mempat, tetap anak laki milik ibunya, milik bapaknya, bukan milik istri. Ya, artinya bukan milik istri, artinya bukan berarti kemudian istrinya tidak dinafkahi, istrinya dikesampingkan, tidak. Ya, dia memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Dia juga memiliki kewajiban untuk nafkah lahir batin kepada istrinya. Dan disinilah seninya seorang suami, menjaga hati ibu dan menjaga hati
hati istrinya. Sampaikan kepada istrinya, istriku, bantulah aku berbakti kepada orang tuaku. Ya, ketahuilah bahwasannya kelak kamu akan punya menantu juga. Mau enggak menantu kamu ini tetap hormat sama kamu? Anakmu, mau enggak kamu anakmu ini tetap berbakti kepadamu meskipun dia sudah memiliki istri? Kalau mau, ya, kalau mau maka bantulah aku untuk berbakti kepada orang tuaku. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kami telah memberimu wahai Al-Walid anak-anak perempuan, tidak. Tidak. Kami telah memberi kepadamu wahai Al-Walid anak-anak laki yang dekat denganmu. Ya. Bagaimana dengan anak-anak perempuan, Ustaz? Sama, anak laki, anak perempuan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena seorang wanita kalau sudah dinikahi maka milik suaminya, Bu. Kalau ternyata, ya, disebutkan oleh para ulama, kalau ternyata ada sedikit gesekan antara suaminya dengan bapaknya si istri, maka si istri harus membela suaminya. Kalau ternyata dua-duanya benar, dua-duanya benar, maka si istri harus memilih suaminya. Karena surganya tergantung ridho suami. Bagaimana dengan anak perempuan, Ustaz? Tenang. Anak perempuan kalau sudah nikah diambil sama suaminya. Sudah menjadi hak suaminya. Kita sedih, Bu. Kita sedih, Pak, ya. Kita sedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan tumbuh dewasa menjadi wanita salihah, diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Dengan surganya, ya. Artinya yang ini ada kelebihan anak laki-laki, perempuan pun juga ada keistimewaan, ada keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya seorang anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya selama dia masih hidup. Dan sesudah orang tuanya wafat, dia tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, gimana caranya? Mendoakannya, ya. Kemudian mengunjungi sahabat-sahabat orang tua kita, ya. Dan ini subhanallah, ya. Dan ini subhanallah, Ibu, fenomena yang mungkin juga dirasakan oleh sebagian orang, ya, sebagian para pendakwah. Kita melihat bahwa orang sudah ngaji bertahun-tahun, Masya Allah, semangatnya ngaji luar biasa. Tapi perhatian sama orang tuanya, nilainya sangat rendah sekali. Ini nggak tahu nih ngajinya di mana ini. Ya, ini iya subhanallah. Ya. Mungkin dia mengunjungi orang tuanya bisa setahun sekali, setahun dua kali. La ilaha illallah. Ya. Dan Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala sering, ya, memberikan nasihat di dalam kajiannya, nasihat yang kaitannya tentang orang tua. Tip. Yang terakhir, bismillah. Afwan, semoga Anda mendapat pencerahan. Anda bingung ingin memasukkan. Baik. Anda bingung ingin memasukkan anak di pondok karena khawatir pembulian. Namun ada pondok yang muridnya sedikit. Qadarullah, bukan ma'had sunnah maksudnya, ya. Mohon nasihatnya. Ya. Wallahu a'lam, Ibu, ya. Kita harus mengajarkan kepada anak kita sifat keberanian. Ya, harus diajari sifat keberanian, Bu. Jangan sampai anak kita menjadi korban dibuli oleh teman-temannya. Kalau dibuli kemudian sabar, habis dia. Ajari dia berani, ya. Lesken apa misalnya, karate, tinju atau apa, nggak apa-apa. Anak kecil biasa berantem nggak apa-apa, Bu, biasa, Bu, ya. Harus berani dia. Dan harus menjadi orang yang dihormati, orang yang disegani. Bukan orang yang ditakuti, tapi orang yang disegani.
Ya. Dan juga dipertontonkan, dikisahkan, diceritakan kepadanya kisah-kisahnya para sahabat. Kisah-kisah para sahabat yang pemberani-pemberani itu ya. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Adapun ma'had ya bisa dikasih masukan ke ustadz-ustadznya, bisa dikasih masukan ke pondok biar lebih perhatian kepada anak-anaknya, anak-anak didiknya ya, agar tidak ada pembulian di dalam pesantren itu. Dan diajarkan juga tadi selain berani ya, kita boleh kalau kita disalahi oleh orang lain, kita boleh membalasnya, Bu. Meskipun sabar itu lebih baik bagi orang yang membalas. Tapi membalas itu boleh di dalam Islam. Dan Islam adalah agama yang adil. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl, wa in 'aqabtum, apabila kalian disalahi oleh orang lain tanpa dasar yang benar, fa'aqibu, maka balaslah kesalahan itu. Maka balaslah dengan sesuatu yang setimpal, yang sama. Meskipun sabar itu baik, meskipun sabar itu lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, merahmati kita, dan memberikan taufiknya kepada kita semua dimanapun kita berada. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.